Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid hebat madrasah? Bertemu kembali dengan kelas fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal listrik AC ya. Jadi kita akan membahas lengkap soal-soal tentang listrik AC. Jadi satu soal yang punya anak banyak tapi mewakili pembahasan kita mengenai listrik AC. Mungkin di sini akan ada suara-suara anak-anak ibu di belakang. Mohon diluaskan hatinya karena ibu berada di rumah, jadi mungkin ada suara-suara yang akan masuk. Mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi kalian untuk mempelajari fisika. Yuk kita mulai sama-sama ya. Sebuah resistor R, induktor L, dan kapasitor C disusun seri dan dipasang pada sumber tegangan bolak-balik seperti pada gambar. Kita perhatikan di sini hambatannya 120 ohm, kemudian induktansinya 0,8 Henry, kapasitas kapasitornya 100 mikrofarad ya. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC, V-nya adalah 200 akar 2 sin 250 T. Tentukanlah nilai tegangan maksimumnya ya. Oke, untuk mencari tegangan maksimum kita cari dulu persamaan tegangan maksimum ya. Kita tuliskan terlebih dahulu, tuliskan di bawah V sama dengan V maksimum dikalikan sin, nah di sini dalam kurung omega T plus theta 0 ya. Di sini V maksimum, sin, omega adalah kecepatan sudut, T-nya waktu, theta 0 itu adalah fase awal. Kita perhatikan dari persamaan di sini ya. Di sini V maksimumnya di sini dengan yang atasnya itu kan 100 akar 2. Berarti dapat kita tuliskan bahwa V maksimum untuk keadaan ini adalah 100 akar 2 volt. Oke, soal nomor 2, tentukanlah tegangan puncak ke puncak ya. Di sini kalau tegangan puncak ke puncak kita tuliskan yang dicari adalah V peak to peak. Nah, tegangan puncak ke puncak itu dapat dilihat di osiloskop ya. Jadi kalau di osiloskop nanti kita akan memperoleh sinyal dari tegangan AC itu akan seperti ini ya. Nah, tegangan peak to peak adalah tegangan dari puncak ke puncak. Di sini kalau kita perhatikan di sini adalah V maksimum ya. Kemudian di bawah juga di sini ada minus V maksimum. Nah, V peak to peak itu adalah tegangan dari puncak ke puncak, jadi atas ke bawah ya. Di sini. Nah, kita perhatikan, maka di sini V peak to peak nilainya setara dengan 2 V maksimum. Tadi sudah kita dapatkan bahwa V maksimumnya adalah 100 akar 2. Maka nanti V peak to peak adalah 2 dikalikan 100 akar 2 ya. Jadi nilainya adalah 200 akar 2. Jangan lupa satuannya adalah volt. Soal nomor 3. Tentukanlah nilai tegangan efektif. Oke, nilai tegangan efektif. Tegangan efektif itu sendiri adalah tegangan atau tegangan RMS atau root mean square yang merupakan tegangan yang diukur dalam alat ukur tegangan atau voltmeter. Hubungan antara tegangan efektif dengan tegangan maksimum itu adalah V efektif itu sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2 ya. Maka kita dapatkan nanti V efektifnya sama dengan 100 akar 2 dibagi dengan akar 2. Jadi nilai V efektifnya sama dengan 100 volt. Soal nomor 4, tentukanlah frekuensi sudut. Jika ingin mencari frekuensi sudut, kita tuliskan lagi persamaan tegangan sama dengan V sama dengan V maksimum sin
dalam kurung omega T plus theta 0 ya. Jadi kita perhatikan di sini sin 250T, di sini sin, nah ini sin, omeganya 250, di sini T-nya ya, dan theta 0-nya pasti nilainya 0. Di sini omeganya kita perhatikan nilainya adalah 250 ya, maka kita nyatakan frekuensi sudut atau omega itu sama dengan 250, satuannya adalah radian per sekon. Soal nomor 5. Tentukanlah nilai reaktansi induktif ya. Reaktansi induktif dilambangkan dengan XL ya. XL itu setara dengan omega dikalikan L ya. Jadi reaktansi induktif adalah nilai hambatan untuk rangkaian induktor ya. XL sama dengan omega L, kita tadi tahu omeganya sama dengan 250, kita kalikan dengan L-nya. Di sini L-nya atau induktansinya ini sama dengan 0,8 Henry ya. Jadi ini adalah nilai L. Maka kita kalikan nih 0,8 itu sama dengan 8 per 10 ya. Jadi 0-nya dicoret aja. Kemudian 25 dikali 8 adalah 200 ya. Satuannya adalah ohm. Soal nomor 6, tentukanlah nilai dari reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif itu adalah hambatan yang berada pada rangkaian kapasitor ya. Reaktansi kapasitif disimbolkan dengan simbol Xc. Nah, di sini dari rangkaian kita dapatkan nilai kapasitas kapasitornya adalah 100 mikrofarad. C sama dengan 100 mikrofarad itu sama dengan 100 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 farad ya, atau sama dengan 10 pangkat min 4 farad. Oke, kita mencari nilai Xc. Xc itu sama dengan 1 per omega C ya. Nah, kita masukkan nilainya 1 per 250. C-nya adalah tadi ya 10 pangkat minus 4, kita tuliskan seperti ini, atau 10 pangkat minus 4-nya kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 4 dibagi 250 ya. Maka nanti Xc sama dengan 10.000 dibagi dengan 250. Kita coret nolnya 1, 1000 dibagi 25 adalah 40 dan satuan dari reaktansi kapasitif itu adalah ohm. Oke, soal nomor 7, tentukanlah nilai dari impedansi. Impedansi adalah hambatan total dari rangkaian RLC ini ya. Impedansi biasa disimbolkan dengan huruf Z. Oke, sebelum kita cari nilainya, kita tuliskan lagi hambatan-hambatan untuk R, L, dan C-nya ya. Untuk R, hambatan R-nya sama dengan 120 ohm. Ini kita dapatkan dari gambar. Dari sini sudah ada. Kemudian untuk reaktansi induktif, tadi kita dapatkan di pertanyaan sebelumnya, nilainya adalah 200 ohm. Kemudian untuk reaktansi kapasitif tadi nilainya adalah 40 ohm. Oke, kita cari impedansinya. Caranya kita gambarkan diagram fasor. Ya, untuk ke arah atas itu adalah XL, untuk ke arah bawah itu adalah Xc ya. Kemudian ke arah horizontal ini adalah nilai R ya. Di sini kita perhatikan XL-nya 200, kemudian Xc-nya 40. Artinya di sini nilai XL lebih besar daripada nilai Xc. Akibatnya apa? Maka rangkaian pasti bersifat induktif.
Jika rangkaian bersifat induktif, maka dapat kita pastikan ya, fasa dari tegangan itu mendahului fasa arus. Oke, kita buat fasornya, diagram fasornya menjadi lebih sederhana ya. Oke, kita gambarkan misalnya seperti ini. Ini sudah selisih antara nilai XL dikurangi nilai XC. Di sini XL min XC, misalnya begitu. Kemudian untuk ke arah horizontalnya adalah R. Kita mau mencari impedansinya, kita tinggal proyeksikan saja ini ke kanan ya. R proyeksikan ke atas, seperti hanya kita mencari resultan vektor ya. Kemudian kita cari yang di sebelah sini, ini adalah Z-nya atau impedansinya, maka kita dapatkan Z atau impedansi sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL min XC dikuadratkan. Kita masukkan nilainya, maka Z sama dengan akar dari 120 kuadrat ditambah XL minus XC itu sama dengan 160 ya. 160 dikuadratkan. Ini adalah merupakan triple Pythagoras ya. Jadi 120, 160, maka pasti nanti Z-nya sama dengan 200. Atau mau turunkan juga boleh ya, dikali-kalikan aja, 120 dikuadratkan ditambah 160 dikuadratkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingat sama triple Pythagoras ya, triple Pythagoras itu 3, 4, kemudian sisi miringnya 5 ya, kemudian 6, 8, 10. Dan kelipatan dari 6, 8, 10 itu jika dikalikan 20 ya, di sini 20, jika kita kalikan misalnya jadi 120 dikalikan 20 ya, di sini sama dengan 120, 8 dikalikan 20 juga sama dengan 160, 10 dikalikan 20 jadi 200. Jadi maka nilai Z ini pasti nilainya sama dengan 200. Jangan lupa satuannya adalah ohm. Soal nomor 8, sifat rangkaian apakah resistif, induktif, atau kapasitif? Apa alasannya? Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Tadi kita dapatkan nilai XL. Nilai XL atau reaktansi induktif nilainya 200 ohm. Sedangkan nilai reaktansi kapasitifnya tadi 40 ohm. Jika XL lebih besar daripada XC, maka otomatis rangkaian akan bersifat induktif. Jika rangkaian bersifat induktif, maka ini memperlihatkan bahwa tegangannya ya, fasa tegangannya atau fase tegangan ini pasti akan mendahului arusnya ya. Begitu juga sebaliknya, jika didapatkan nanti di rangkaian yang lain XC-nya lebih besar daripada XL ya, reaktansi kapasitif lebih besar daripada reaktansi induktif, rangkaian bersifat kapasitif. Nah, kalau rangkaian bersifat kapasitif, fase arus mendahului fase tegangan. Nah, untuk kasus rangkaian ini, karena XL lebih besar daripada XC, maka rangkaiannya bersifat induktif. Soal nomor 9, tentukanlah nilai dari kuat arus maksimum ya. Oke, kita dapatkan dari hukum Kirchhoff ya, bahwa V itu sama dengan I dikalikan R. Kan kalau dulu kita dapatnya itu ya, V sama dengan I dikalikan R. Nah, untuk kasus rangkaian ini, V-nya sama dengan I dikalikan Z. Dengan Z itu adalah hambatan total dari rangkaian RLC. Jika ditanyanya adalah I maksimum, maka kita
cari dengan cara tegangan dibagi dengan impedansi dengan hambatan totalnya ya. V-nya V yang mana? V-nya V maksimum ya. Oke, kita masukkan nilainya. V maksimumnya tadi kita dapatkan 100 akar 2 dan kita dapatkan tadi Z-nya sama dengan 200 ohm, maka nanti I maksimumnya sama dengan 1 per akar 2 ampere. Soal nomor 10, tentukanlah kuat arus puncak ke puncak atau I peak to peak. Nah, di sini I peak to peak itu hampir sama ya dengan tegangan peak to peak sama dengan 2I maksimum. Ya. Kenapa 2I maksimum? Karena kita lihat dari osiloskop ya. Jadi dari osiloskopnya nanti arus juga seperti ini ya sinyalnya. Jadi I peak to peak itu dilihat dari sini ya, dari puncak ke puncak. Jadi kalau ininya I maksimumnya, maka yang bawah itu sama dengan ini minus I maksimum. Maka di sini kita dapatkan I peak to peak sama dengan 2I maksimumnya. Oke, kita masukkan 2. Tadi kita dapatkan I maksimum sama dengan 1 per 2 akar 2 ya. Maka jawabannya adalah akar 2 ampere. Soal nomor 11, tentukanlah nilai dari kuat arus efektif. Kuat arus efektif adalah nilai yang didapatkan dari hasil pengukuran dari ampermeter ya atau dari multimeter. Arus efektif itu setara nilainya dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Tadi kita dapatkan I maksimumnya adalah 1 per 2 akar 2 ya. Oke, kita bagi akar 2 saja, jadi nilainya adalah 1 per 2. Nah, satuannya adalah ampere. Soal nomor 12, tentukanlah nilai tegangan pada masing-masing komponen. Jadi yang diminta adalah berapa sih tegangan pada komponen R ini ya, tegangannya beda potensialnya berapa, di sini VR-nya berapa, kemudian VL-nya berapa, VC-nya berapa. Oke, kita masukkan saja VR itu nanti akan sama dengan I efektifnya dikalikan dengan R ya. Kita masukkan V efektif tadi nilainya adalah 1 per 2, R-nya 120 ohm, maka VR sama dengan 60 volt. Oke, itu yang pertama. Di sini VR, kemudian kita mencari VL, tegangan yang berada pada ujung-ujung induktor. VL akan sama dengan I efektif dikalikan dengan XL atau reaktansi induktif. Maka nanti kita dapatkan VL sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan 200 ya. Oke, nilainya sama dengan 100 volt. Kemudian untuk VC atau tegangan pada beda potensial pada ujung-ujung kapasitor itu sama dengan I efektif dikalikan reaktansi kapasitif. Sama dengan 1 per 2 dikalikan 40, maka nilainya sama dengan 20 volt. Soal nomor 13, tentukanlah beda sudut fase antara arus dan tegangan. Untuk mencari beda fase, kita gambarkan lagi diagram fasor. Kita gambarkan untuk diagram fasor hambatan ya, R-nya ke arah sana, R. Kemudian untuk selisih dari XL dan XC kita pindahkan ke kanan, kita dapatkan ke sini. Ini adalah selisih antara reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Jika kita tarik garis ke sebelah sini, tarik garis ya, maka yang putus-putus itu panjangnya itu adalah nilai dari impedansi ya. Dan sudutnya itu adalah
sudut fase antara arus dan tegangan. Jadi theta di sini, theta yang ini merupakan sudut fase antara arus dengan tegangan, ya. Oke, kita mau mencari theta, kita dapatkan atau kita cari dari tangan ya. Jadi tangan theta itu adalah perbandingan sisi depan sudut dengan sisi samping. Jadi tan itu tan desa, depan per samping ya. Tan desa. Jadi depannya adalah XL min XC, sedangkan sampingnya adalah R. Maka kita tuliskan di sini XL min XC dibagi dengan R. XL minus XC-nya tadi, oke, di sini tan theta sama dengan 200 dikurangi 40 dibagi dengan 120, oke, sama dengan 160 per 120 ya, kita perkecil. Jadi kita bagi dengan kita perkecil ya, kita bagi dengan 40, jadi ini sama dengan 4/3. Oke, untuk mencari theta kita cari dengan arcus tangen 4/3 ya, atau nanti arcus tangen itu sama dengan tangen pangkat minus 1 ya. Jadi kalau kalian pakai kalkulator, kalian bisa nanti tangan shift ya, jadi pakai shift, nah itu tangan arcus tangan dari 4/3 jadi berapa? Ternyata theta itu nilainya sama dengan 53 derajat. Maksudnya apa nih 53 derajat? Tadi karena XL lebih besar daripada XC ya, maka fase tegangan mendahului arus sebesar 53 derajat. Oke, kita tuliskan lagi di sini. Maka fase tegangan mendahului arus sebesar 53 derajat. Soal nomor 14. Agar terjadi resonansi, tentukan nilai C yang harus ditambahkan dalam rangkaian. Nah, oke, tadi sudah kita ketahui bahwa nilai reaktansi induktifnya itu lebih besar daripada reaktansi kapasitif. Sedangkan syarat untuk terjadinya resonansi pada rangkaian RLC adalah nilai dari reaktansi induktif harus sama dengan nilai reaktansi kapasitif. Kita tuliskan dulu syarat terjadinya resonansi itu sama dengan XL sama dengan XC. Kita tuliskan XL-nya sama dengan omega L, sedangkan XC-nya sama dengan 1 per omega C aksen. Nah, nilai C aksen ini adalah nilai yang memungkinkan terjadinya resonansi. Oke, kita cari berapa sih C aksen? C aksen akan sama dengan 1 per omega kuadrat dikalikan L ya. C aksen sama dengan 1 per 250 kuadrat dikalikan 0,8 atau C aksen sama dengan 250 dikali 250 dikali 8 per 10 ya. Sini kita coret 1, maka nanti C aksen sama dengan 1 per 250 dikalikan dengan 25 kali 8 itu sama dengan 200 ya. Maka kita dapatkan nanti kita pindah ke kanan, C aksen itu sama dengan 250 dikalikan 200 ya. 25 kali 2 itu sama dengan 50. Sini 50, nolnya ada berapa nih? Tambah 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Nah kemudian oke, kan gak enak nih ya 1 per 50.000 gitu. Kita kalikan saja dengan mikro ya. Dengan mikro berarti kan di sini
dikalikan 10 pangkat 6 per 10 pangkat 6 gitu kan. Ini sama dengan 1. Jadi tidak akan merubah apapun juga ya. Jadi kita kalikan dengan ini dan 1 per 10 pangkat 6 itu sama dengan mikro ya. Maka kita tuliskan di sini nanti C aksen sama dengan 1 juta ya. 1 juta 123 per 5. Oke, 0 di sini 1 2 3 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, 10 pangkat minus 6 itu sama dengan mikro. Ya. Kita tuliskan. Jadi kita ubah yang ini nih 1 per 10 pangkat 6 ini menjadi mikro. Oke, mikro kita coret ininya nolnya, kita coret. Nah, 100 dibagi 5 itu sama dengan 200. Berarti 200 mikro. Satuan dari kapasitas kapasitor adalah farad. Oke, setelah sampai di sini kita ingin mengubah rangkaian yang atas ini ya menjadi rangkaian yang bisa terjadi resonansi, maka kita ubah rangkaiannya menjadi seperti ini ke bawah ya. Kita gambarkan lagi, ini R-nya, kemudian ini L-nya, C yang pertama, ini C yang kedua, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC ya. Ini masih 120 ohm, kemudian ini masih tadi 0,8 Henry ya. Kemudian inilah yang menjadi apa? Menjadi C aksennya ya. Nah, jika kapasitor dipasang secara seri ya, maka hambatan penggantinya ya atau C serinya itu sama dengan seperti ini, 1 per C aksen sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Nah, yang inilah C1-nya, yang ini C2-nya. Jadi C2 ini adalah kapasitor yang harus ditambahkan di dalam rangkaian agar rangkaian terjadi resonansi ya. Jadi C2 adalah sekali lagi nilai kapasitas kapasitor yang harus ditambahkan ke dalam rangkaian agar terjadi resonansi. Kita akan mencari nilai dari C2. Oke, kita pindah slide ya. Kita tuliskan lagi tadi 1 per C aksen sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Yang mau kita cari adalah nilai dari C2 ya. 1 per C2 itu sama dengan 1 per C aksen dikurangi 1 per C1. Maka nilai 1 per C2 itu sama dengan 1 per. Tadi kita dapatkan C aksennya itu sama dengan 20 ya. 20 dikurangi dengan C1-nya ya. C1-nya itu sama dengan 1 per 100-nya. Jadi di sini mikronya kita abaikan dulu ya mikronya. Oke, kalau seperti ini kita harus samakan dulu penyebutnya. Di sini kita jadikan yang per 20 ini menjadi 100 ya, kita kalikan 5, maka di sini kita dapatkan 100 kemudian atasnya menjadi 5 minus 1 per 100 sama dengan nanti 4 per 100. Maka C2 kita balikin aja jadi 100 per 4 ya, sama dengan 25. Kita balikin lagi nih sekarang mikronya. Tadi kan sebenarnya di sini ada mikro ya. 1 per 20 mikro, 1 per 100 mikro. Jadi kita balikin lagi sebenarnya nilai C2 gitu ya. Nilai C2 yang sebenarnya itu adalah 25 mikrofarad. Jadi sekali lagi, agar terjadi resonansi pada rangkaian RLC,
maka harus ditambahkan kapasitor sebesar 25 mikrofarad. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya rangkaiannya. Oke. Nah, di sini ada sumber GGL AC-nya ya. Di sini ada R, ada L, ada C1, ada C2. Nah, jadi kita harus menambahkan C2 pada rangkaian sebelumnya ya. Jadi pada rangkaian ini nilai C1-nya tadi sama dengan nilai C1 sama dengan 100 mikrofarad, sedangkan C2-nya sama dengan 25 mikrofarad. Nah, jika ditambah C2 ke dalam rangkaian, maka terjadilah resonansi. Maka nanti akan XL sama dengan XC ya. Terjadi resonansi pada rangkaian RLC. Demikian pembahasan soal listrik AC pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.